Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Dr. Sri Lisarminasari yang bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Adel. Baik Ibu Adel, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Untuk membantu saya mendapatkan diagnosis, saya meminta persetujuan dari Ibunya dulu. Apakah Ibu bersedia? Baik, yang pertama itu tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk membantu saya menegakkan diagnosis, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama saya melakukan inspeksi kepada wajahnya Ibu. Apakah simetris atau tidak simetris. Terus nanti saya menyuruh Ibu untuk mengerutkan dahi, menutup mata, dan nanti saya akan melakukan pemeriksaan di sulcus nasolabiasnya Ibu dan sudut dari mulutnya Ibu. Jadi yang pertama Ibu, saya meminta Ibu untuk menaikkan alis. Baik, di sini saya memperhatikan simetris atau tidaknya kerutan dahi menghilang pada sisi yang lumpuh. Selanjutnya saya meminta Ibu untuk memejamkan mata Bu, pejamkan matanya. Baik, Ibu bisa buka. Baik, pada sisi yang lumpuh penderita tidak dapat atau sulit memejamkan mata dan lebih mudah dibuka oleh pemeriksa. Dan yang terakhir itu saya meminta Ibu untuk mencucurkan bibir Bu. Ya, menggembungkan pipi, bisa menunjukkan giginya Bu. Baik, di sini saya memperhatikan sulcus nasolabiasnya Ibu akan mendatar, terus sudut mulut akan menjadi lebih rendah dan tidak dapat menggembungkan pipi pada sisi yang lumpuh. Selanjutnya adalah interpretasi, di mana interpretasi ini mencakup dua hal, yaitu tipe musculus orbicularis, di mana kelumpuhan hanya terdapat pada bagian mulut saja. Yang kedua itu ada tipe musculus frontalis, di mana kelumpuhan ini dapat terjadi di bagian mulut serta di bagian mata. Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu bertujuan untuk membantu saya menegakkan diagnosis. Jadi di sini pertama saya meminta Ibu untuk menunjukkan gigi. Ya, baik. Setelah itu saya meraba bagian dari musculus masseter dan temporalis Ibu. Di sini saya memperhatikan besar dari tonus serta kontur atau bentuk dari ototnya Ibu. Kemudian saya meminta Ibu untuk membuka mulutnya, tarik buka mulut. Ya, di sini saya memperhatikan apakah ada deviasi rahang bawah. Jadi selanjutnya saya menempelkan jari melintang di bagian dagunya Ibu. Setelah itu saya meminta Ibu untuk membuka mulutnya, taruh buka mulut, dan saya menutup jari tersebut dengan paleoreflex. Untuk interpretasi di alternatif pertama itu mencakup bila terdapat paresis di sebelah kanan, rahang bagian bawah tidak dapat digerakkan ke samping. Selanjutnya untuk interpretasi bagian atau alternatif kedua yaitu pada orang normal didapatkan hanya sedikit saja gerakan, malah kadang-kadang tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya menilai sensitivitas yang harus diperiksa ialah sensitivitas kulit dan mukosa dalam dan kawasan nervus trigeminus. Jadi di sini modalitas sensorik yang diperiksa meliputi rasa nyeri, panas dan dingin serta rabaan. Dilakukan perbandingan antara setiap cabang dari nervus 5 yaitu cabang ophtalmicus, maxillaris dan mandibularis, dan membandingkan dengan cabang dari nervus 5 kontralateral. Interpretasi, di mana interpretasi ini mencakup yang pertama hipestesia, parestesia dan anestesia. Ini harus diselidiki batas-batasnya. Pada adanya neuralgia, kalian dapat mengatakan bahwa sentuhan atau penekanan daerah wajah tertentu dapat disusul dengan bangkitnya nyeri atau tempat dari nyeri tersebut. Nah, ini biasa disebut dengan trigger point. Jadi Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagian fungsi lidahnya Ibu, apakah sudah tepat menentukan rasa atau tidak. Jadi di sini saya sudah menuliskan 4 macam rasa, nanti saya menyuruh Ibu untuk memilih salah satunya Bu. Jadi selanjutnya Ibu bisa tutup matanya, Ibu ulurkan lidahnya, saya bersihkan dulu ya Bu. Selanjutnya saya meneteskan larutan yang telah disediakan, biasanya berupa gula, garam, ataupun cuka. Baik Ibu bisa buka matanya. Ibu bisa tunjuk salah satu rasa tadi yang sudah saya teteskan.
Selanjutnya adalah interpretasi, di mana kerusakan dari nervus 7 ini yaitu hilangnya pengecapan pada 2/3 lidah bagian depan dan lesi kordia timpani dapat menyebabkan berkurangnya produksi air ludah. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan tes yang namanya swabach. Jadi di sini tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi dari telinga atau fungsi dari pendengarannya Ibu masih bagus. Jadi di sini saya mempunyai alat. Nah, alat ini nanti saya dengarkan ke telinganya Ibu. Jadi Ibu sembunyikan dulu alatnya. Baik, saya meminta Ibu untuk mendengarkan. Setelah itu saya dengarkan kembali untuk mengetahui apakah betul dari alat Carputala ini berfungsi dengan baik di telinga ini. Bila pemeriksa masih mendengarkan bunyi, maka dikatakan bahwa swabachnya itu lebih pendek. Selanjutnya adalah tes rina, di mana tes rina ini bertujuan untuk membandingkan antara kondisi tulang dengan konduksi udara. Jadi saya menyimpan Carputala ini di bagian belakang telinga Ibu atau di bagian tulang mastoid. Setelah itu Ibu bisa dengarkan ini berfrekuensi 128, 256 dan 512 Hz. Setelah itu saya mendengarkan kembali. Selanjutnya adalah dikatakan positif jika masih terdengar, maka konduksi udara lebih baik dari konduksi tulang. Dikatakan negatif jika tidak dapat terdengar lagi setelah Carputala dipindahkan dari tulang mastoid ke dekat telinga. Normalnya atau baiknya konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Di mana tes ukur ini fungsinya sama dengan tes-tes sebelumnya. Jadi saya bunyikan dulu Carputalanya, setelah itu saya menyimpan di pangkal kepalanya Ibu. Baik, setelah itu saya mendengarkannya juga apakah sudah getarannya sudah selesai atau tidak, ataupun bunyinya. Di sini saya meminta klien untuk mendengarkan bunyi dan menentukan pada bagian telinga mana yang bunyinya lebih terdengar. Karena dikatakan normal apabila keras suara sama dengan telinga kanan dan telinga kiri. Disebut tuli konduktif jika bunyi lebih keras atau lebih kuat pada telinga yang tuli. Selanjutnya adalah tuli perspektif, di mana bunyi lebih kuat pada telinga yang sehat. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu yang bertujuan untuk membantu saya menegakkan diagnosis. Jadi pertama saya meminta klien untuk berbaring ataupun bisa duduk dengan sekitar ketinggian dari kepalanya itu minimal 45 derajat. Setelah itu saya meminta Ibu untuk memakan makanan padat ataupun lunak dan bisa juga menelan air kali Ibu. Setelah itu saya memperhatikan apakah ada salah telan atau keselat atau disfagia. Interpretasi di mana persarafan dari nervus 9 dan nervus 10 ini adalah bilateral karena kelumpuhan supranuklear baru terjadi bila ada lesi bilateral, serta ini dapat menyebabkan disfagia. Selanjutnya saya menyuruh pasien untuk membuka mulutnya. Tapi buka, di sini saya memperhatikan dari palatal molar dan faringe. Nah, setelah itu saya melihat juga bagaimana sikap dari palatal molarnya Ibu, arcus faring dan ovula dalam keadaan istirahatnya. Setelah itu saya menyuruh Ibu untuk menyebut kata A. Interpretasi ini mencakup sisi yang lumpuh letaknya lebih rendah daripada yang sehat bila digerakkan. Nah, biasanya ini terdapat pada saat paresis di otak palatomole, uvula dan arcus faring, serta apabila terdapat uvula ataupun arcus faring yang paresis, maka biasa terjadi tidak dapat digerakkan kedua-duanya. Selanjutnya saya menyuruh Ibu untuk membuka mulutnya. Tadi Ibu buka mulut.
Setelah itu saya menyentuh dinding bagian belakang, faring dengan spanyol. Saya memperlihatkan ovula yang akan terangkat ketika dilakukan stimulus. Di sini saya melakukan stimulus pada bagian sisi dan dibandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Selanjutnya adalah interpretasi, di mana interpretasi ini mencakup ovula akan bergerak ke salah satu sisi jika terdapat kelumpuhan pada UMN atau LMN pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, jika tidak bergerak pada saat menyebutkan AH atau GAG, biasa didapatkan kelainan pada kedua otot palatum paresis. Terus jika mengalami penurunan sensasi pada faring, ini biasanya disebabkan oleh kelumpuhan dari nervus 9, tapi ini jarang terjadi. Pemeriksaan dari otot sternocleidomastoideusnya ibu. Jadi di sini saya memperhatikan bagian dari otot sternocleidomastoideusnya ibu, apakah simetris ataupun tidak, dan saya memperhatikan pada saat istirahat maupun bergerak. Jadi dalam keadaan istirahat, pemeriksa dapat melihat kontur otot ini. Bila terdapat paresis, akan dijumpai adanya atrofi. Ada lesi nuklear misalnya pada ALS. Bila ini dapat dijumpai apabila adanya fascicularis atau kelupaan. Terus di sini saya akan melakukan palpasi. Di sini dinilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya ibu bisa ada tekanan. Ya, kita palpasi lagi. Kita lihat apakah ada nyeri tekan. Kiri bu. Itu adalah pemeriksaan otot trapesius. Jadi di sini saya melakukan palpasi pada ototnya ibu. Di sini saya menekankan tangan pemeriksa di atas bahu klien, kemudian klien diminta untuk mengangkat bahunya dan pemeriksa menahannya. Baik, dengan demikian dapat menilai kekuatan dari ototnya ibu. Terus nanti saya meminta ibu untuk melakukan ekstensi dari otot kepalanya ibu. Baik, sudah bu. Bila ada gerakan, apabila gerakan tidak bisa ditahan oleh pemeriksa, maka didapatkan kelemahan dari otot trapesiumnya ibu. Baik ibu, bisa ibu julurkan lidahnya. Di sini saya memperhatikan apakah ada tremor atau vaskularisasi. Perhatikan apakah ada defisiensi lidah dari satu sisi yang lainnya. Sebagai patokan dapat dipakai garis di antara kedua sisi. Bila ada paresis dalam satu sisi, lidah bersimetri ke sisi paresis. Terus saya meminta ibu untuk menggembungkan pipi dengan bantuan lidah. Dan lagi bu. Baik, di sini kita dapat menilai besar dari kekuatan sentuhan lidah penderita. Selanjutnya saya meminta ibu untuk mengucapkan huruf R. Biasanya disuruh mengucapkan huruf ular lari lurus. Ular lari lurus. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah ada distalsia atau channel ataupun bicara pelek.